Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atta ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haul arba. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan kita lanjutkan kajian kita. Rencananya kita akan membahas tentang as-shalah dihormati waktu. Salat karena menghargai waktu. Tapi karena saya sedang flu berat jadi temanya yang ringan-ringan saja ya Pak ya. Nunggu saya sembuh dulu. Tapi kita akan kembali melanjutkan bahasan tentang sejarah singkat Ummahatul Mukminin. Kalau terakhir kita membahas tentang sejarah singkat dan hikmah yang luar biasa dari seorang istri Nabi yang bernama Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Sekarang kita akan bahas istri berikutnya, yaitu wanita yang sangat dicintai oleh Nabi, wanita yang memiliki peran besar dalam pengetahuan Islam dan sangat setia kepada Nabi sampai akhir hayat beliau, yaitu kisah singkat Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Sebelum kita membahas tentang sejarah singkat Aisyah, dalam hadis Nabawi ada banyak hadis yang bicara tentang Aisyah. Kita sebutkan diantaranya. Yang pertama, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya, bahwasanya suatu ketika Aisyah itu berkata kepada Nabi yang merupakan permintaan. Sebagai istri, dia kemudian meminta kepada Nabi satu perkara. Apa ya Rasulullah? Untuk Allah hali. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Aisyah suatu hari minta didoakan oleh Nabi. Maka kemudian Nabi kabulkan permintaan Aisyah dengan mendoakan sebuah kalimat yang luar biasa. Nabi kemudian berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min danbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarat wa a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lalu maupun yang akan datang, yang ditampakkan atau yang disembunyikan. Ketika Nabi sudah mendoakan seperti itu, Aisyah senang banget, bahkan tertawa sampai jatuh ke pangkuan Nabi. Nabi kemudian bertanya, ya Aisyah, apa yang bikin kamu kok senang banget? Apakah kamu senang dengan doaku ini? Kemudian Aisyah mengatakan, tidak ada perkara yang membuat aku senang dan bahagia kecuali doamu itu. Pelajarannya apa? Hendaknya bapak-bapak, ibu-ibu punya momen untuk berdoa bersama. Pasangan kita itu bukan cuma teman tidur, tapi gunakan juga sebagai teman dalam beribadah. Sempatkan, meskipun mungkin gak bisa tiap hari, kalau tahajud bapak ngajak istri. Habis tahajud kemudian bapak mimpin doa yang kemudian diamini oleh istri. Maka kalau rumah tangga bapak seperti ini, minimal udah kayak rumah tangga Nabi, di mana rumah tangga Nabi itu dibangunkan di atas ketakwaan dan ibadah. Maka pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah Aisyah termasuk wanita yang luar biasa, karena dia pernah didoakan langsung oleh Nabi dan Nabi sebut namanya. Karena doa itu kalau dilihat dari lafalnya, ada yang sifatnya umum gak nyebut nama, tapi ada juga lafal doa yang sifatnya khusus, namanya disebut. Maka sangat beruntunglah kalau ada orang
didoakan, namanya disebut. Hadis pertama riwayat Al-Bazzar. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang ketika Nabi menceritakan wanita-wanita hebat, wanita yang mulia, wanita yang imannya sempurna. Nabi SAW pernah bersabda, "Kamula minar rijal kasir." Laki-laki yang imannya sempurna itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa arba. Tapi kalau perempuan yang imannya sempurna itu enggak banyak, hanya 4. Masih ingat yang pertama siapa? Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang kedua, Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa. Yang ketiga, istri pertama Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keempat, salah satu putri Nabi yang bernama Fatimah binti Muhammad. Ketika Nabi menyebutkan 4 perempuan yang diakui imannya sempurna oleh Nabi, kemudian Nabi masih melanjutkan, wa fadlu Aisyah ala nisa kafadli sarid ala sa'ir ta'am. Sedangkan keutamaan Aisyah dibandingkan perempuan yang lain ibarat keutamaan sarid dibandingkan makanan-makanan yang lain. Salah satu makanan favorit Nabi itu namanya sarid. Sarid itu apa? Daging kambing cincang yang berkuah, yang makannya dicocolin dengan roti. Tapi bukan roti tawar, Pak. Saya pernah nyoba nggak enak. Roti yang umumnya dimakan oleh orang Arab atau orang India, yang masaknya itu pakai ditempel ke dinding sampai kemudian garing. Itu enak banget. Dari sekian banyak makanan di zaman Nabi, Nabi itu suka yang namanya sarid. Yang kedua, masih ingat makan favorit Nabi selain sarid apa? Paha kambing. Kok kurma mah buah. Paha kambing. Dari bagian kambing itu ternyata ada satu bagian tubuh kambing yang Nabi paling suka, yaitu apa? Pahanya. Tapi orang Arab tuh kalau makan paha kambing, satu paha satu orang, ya, sekali makan. Tapi kalau kita satu paha satu RT. Ya. Jadi tapi unik, orang Arab jarang kemudian kolesterol, darah tinggi dan sebagainya karena ada imbangannya. Imbangannya apa? Pertama, aktivitasnya juga banyak. Yang kedua, dilakukan penelitian ternyata makanan kambing, sapi dan onta di Arab Saudi itu agak beda. Dia nggak murni dengan rumput atau daun, tapi dicampurin dengan remahan roti. Jadi roti-roti yang udah nggak laku itu dikumpulkan, dikeringkan, kemudian dijadikan bubuk. Nah itu dicampur dengan pakannya kambing, sapi dan unta. Dan ternyata menyebabkan kandungan lemaknya 3 binatang ini jadi menurun. Jadi bukan sembarang makan daging kambing, tapi orang Arab ternyata sudah memikirkannya gimana makan daging kambing tapi tetap sehat. Tip, dari sekian banyak makanan di zaman Nabi, Nabi suka banget dengan sarid. Dari sekian banyak istri, yang paling beliau cinta adalah Aisyah. Paham ya? Kembali kepada sarid kapan-kapan ya. Kalau bapak ibu Idul Adha sekali-kali. Menunya jangan bule lagi, jangan tengkleng lagi, jangan soto lagi, jangan sate lagi. Kapan-kapan nyoba sarid. Toh intinya sama-sama makan daging kambing. Bedanya apa? Kelebihannya apa? Kalau bapak ibu nanti makan sarid, saya yakin setelah tahu hadis ini, bapak ibu ketika makan pasti kayak bayangin Rasulullah, teringat Rasulullah.
suka banget dengan makanan ini. Tapi senyaman-nyamannya atau seenak-enaknya makan sate, gulai, tengkleng, tongseng, pernah nggak Bapak bayangin Nabi? Nggak pernah. Kenapa? Itu bukan favorit Nabi. Saya tidak mengatakan haram, tapi kalau kita bisa makan makanan yang paling Nabi suka, itu lebih baik. Baik ya. Kadang-kadang, kapan-kapan. Kemudian yang ketiga, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari pernah menceritakan ketika Rasulullah SAW sudah wafat dan kami punya permasalahan tentang agama, maka di antara yang kami jadikan rujukan untuk bertanya dan dia bisa memberikan jawaban atas permasalahan kami adalah Aisyah. Dan setiap kali kami bertanya kepada Aisyah, tidaklah kami datang kecuali Aisyah memberikan ilmunya. Aisyah tidak kira-kira, tapi Aisyah kemudian menyebutkan apa yang dia tahu dari Nabi, entah dari pendengaran atau penglihatan, disampaikan semua kepada para sahabat dan kemudian sahabat memuji Aisyah. Kemudian yang keempat, kesaksian dari salah seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir itu siapa? Sahabat yang ketika Ali dan Fatimah ada ketegangan, perseteruan, dia itu di kubunya Ali. Meskipun dia di kubu yang berseberangan dengan Aisyah, tapi Ammar bin Yasir tetap mengatakan kejujurannya dan tetap objektif ketika bicara tentang Aisyah. Ammar bin Yasir mengatakan sambil bersumpah kepada Allah, wallahi inni la'alamu annaha zaujatuhu fil dunya wal akhirah. Demi Allah, sungguh aku tahu kalau Aisyah itu adalah istri Nabi di dunia maupun di akhirat. Sehingga dengan pernyataan ini terbantahkanlah fitnahnya orang-orang Syiah. Orang Syiah itu saking bencinya kepada Aisyah, Aisyah kemudian diberikan fitnah macam-macam. Mulai dari yang bunuh Nabi itu Aisyah. Mulai dari Aisyah mau dilamar Nabi itu terpaksa demi melanggengkan Abu Bakar supaya menjadi dekat dengan Nabi sehingga kelak jadi pemimpin. Termasuk juga fitnahnya orang Syiah adalah Aisyah itu cuma istri dunia, tapi nanti di akhirat beda nasib. Nabi di surga, Aisyah kemudian di neraka. Maka dengan pernyataan dari Ammar bin Yasir terbukti bahwasanya fitnahnya orang Syiah batil, enggak terbukti. Bahkan kira-kira 12 tahun yang lalu ada seorang tokoh Syiah yang bernama Yasir Al-Habib. Dia itu aslinya dari Kuwait tapi kemudian tinggal di London. Di London dia bikin channel TV yang mendakwakan Syiah. Ketika tanggal 17 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal wafatnya Aisyah, dia bikin acara di mana dia sebutkan semua fitnah terhadap Aisyah. Kemudian acaranya itu diakhiri dengan potong kue tart. Bukan cuma kue tart biasa, ada tulisannya Aisyah finnar, Aisyah di neraka. Kemudian ketika dia potong roti tart itu, pendukungnya yang juga di studio itu kemudian nyanyi dengan kalimat yang sama seperti kalimat yang ada di kue tart itu, Aisyah finnar. Wal iyadu billah. Wanita yang begitu hebat ini kemudian menjadi korban fitnahnya orang Syiah. Maka sekali lagi kalau Bapak ingin tahu orang itu Syiah atau tidak, salah satunya adalah caranya pancing dia tentang Aisyah.
Kalau marah-marah, benci, kelihatan banget syiahnya. Tapi kalau kemudian dia menunjukkan cintanya, ridhonya, maka dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu beberapa hadis yang bicara tentang Aisyah. Ini kok kayak ada tetesan-tetesan air. AC-nya tuh enggak? Oh, kirain bocor. Sekarang kita bicara tentang biografi singkat Aisyah. Yang pertama, nama lengkapnya adalah Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Tapi kalau kita lihat nama aslinya Abu Bakar, maka sebenarnya namanya adalah Aisyah binti Abdillah bin Abi Kuhafah. Karena nama asli Abu Bakar Siddiq itu adalah Abdullah bin Abi Kuhafah. Kemudian kapan Aisyah dilahirkan? Konon beliau dengan Nabi itu selisih usianya 44 tahun. Karena Nabi menikahinya pada usia 50 dan Aisyah masih berusia 6 tahun. Berarti selisih 44 tahun. Biasa atau luar biasa, Pak? Pak, selisih kok 44 tahun, biasa atau luar biasa? Biasa. Kenapa? Kacamatanya adalah gunakan kacamata orang zaman dulu. Di zaman dulu orang yang nikah perbedaan usianya ekstrim sudah menjadi tradisi budaya dan mereka biasa saja. Tapi kalau kita pakai kacamata orang zaman sekarang mungkin dianggap luar biasa atau aneh. Paham ya? Sekali lagi jangan hukumi kejadian masa lalu dengan kacamata orang zaman sekarang. Pasti nanti banyak yang salah. Kemudian sebagaimana pernah kita sebutkan, Aisyah itu menikah dengan Nabi gara-gara mimpi dulu yang dialami oleh Nabi. Nabi konon mimpi 2 atau 3 kali dengan mimpi yang sama. Di mimpi itu dia melihat ada sebuah lukisan yang tertutup oleh kain sutra berwarna hijau. Kemudian dia tanya Jibril, ini lukisan siapa? Jibril kemudian mengatakan, lukisan calon istrimu. Ketika dibuka oleh Nabi, ternyata lukisannya wajah Aisyah. Ketika pagi Nabi ketemu dengan Aisyah, Nabi bertanya kepada Aisyah yang masih berusia 6 tahun. Ya Aisyah, apa pendapatmu tentang mimpiku itu? Setelah Nabi cerita tentang mimpinya. Anak yang berusia 6 tahun itu memberikan jawaban, kalau memang sudah ditakdirkan Allah, kita nanti bakal jadi suami istri. 6 tahun jawabannya kayak gitu, Pak. Kalau zaman sekarang 6 tahun tuh ngomongnya apa? Masih kanak-kanakan. Tapi ketika dinikah usia 6 tahun, belum serumah, baru akad. Akadnya kapan? Ketika sudah hijrah 3 tahun kemudian, ketika Aisyah kira-kira usianya 9 tahun. 9 tahun Aisyah itu jangan dibayangkan seperti 9 tahun anak yang lain. Para ulama menjelaskan Aisyah itu tubuhnya agak besar, agak tinggi. Kenapa? Simple. Dia anaknya Abu Bakar. Abu Bakar itu orang kaya. Mohon maaf Pak, orang kaya punya anak sama yang gak kaya punya anak, sama-sama usianya kira-kira besar yang mana? Jujur, anak SD Al Azhar sama SD Muhammadiyah, mohon maaf, gede mana? Al Azhar. Kenapa? Gizinya cukup. Bahkan saya pernah mengatakan WHO sendiri mengakui anak SD tertinggi dunia itu Indonesia. Kita menang di tinggi anak SD tertinggi sedunia. Kalau Bapak mau bukti silahkan ke Jakarta lewat SD swasta. Nanti kalau anak-anak SD itu berangkat sekolah, kalau enggak pakai seragam merah putih, mungkin kita menyangka mereka itu anak SMA. Kenapa? Fisiknya tinggi, besar. Paham ya? Jadi
ketika Nabi serumah dengan Aisyah, Aisyah sudah 9 tahun, maka Nabi kemudian menggauli beliau ketika usia 9 tahun. Aisyah cerita, ketika hijrah ke Madinah, aku yang sedang main dengan teman-temanku tiba-tiba dipanggil ibuku, Ummu Ruman. Kemudian aku merespon panggilan ibuku, kemudian ibuku tuh ternyata sudah menyiapkan beberapa wanita Ansor. Yang kemudian wanita Ansor itu masuk ke kamarku, merias diriku seperti pengantin. Kemudian Aisyah mengatakan, aku baru sadar, aku tuh sudah jadi istri Nabi ketika di Madinah. Di Mekah, Aisyah belum sadar, belum tahu. Taunya kapan? Ketika dirias di Madinah. Dan Aisyah cerita juga ketika dulu ke Madinah, sempat Aisyah itu sakit. Karena bapak ibu yang pernah membandingkan cuaca di Mekah dan Madinah pasti merasakannya. Panasan mana? Mekah. Dinginan mana? Madinah. Biasa di tempat tinggal panas kok kemudian dingin. Aisyah sempat sakit, dia cerita demam. Bahkan demamnya menyebabkan sebagian rambut Aisyah itu rontok. Tapi kemudian gak lama Aisyah sembuh. Aisyah menceritakan kemudian rontok itu tumbuh kembali bahkan lebih lebat. Dan kubiarkan rambutku sampai sebahu. Pelajarannya apa? Disunahkan kalau perempuan itu masih punya suami, rambutnya panjang. Kenapa? Fitrah laki-laki itu suka wanita dengan rambut panjang. Istri Nabi itu sepakat ketika Nabi masih hidup rambutnya dipanjangkan. Tapi ketika Nabi wafat mereka kemudian memendekkan rambutnya. Sebagai tanda mereka sudah kehilangan suami, gak akan nikah lagi. Berarti kalau perempuan rambutnya pendek itu tanda apa, Pak? Janda. Paham ya? Dulu jadi seperti itu ya. Tapi itu terserah Bapak. Bapak punya istri, istrinya mau rambut panjang silahkan, mau rambut pendek silahkan. Kalau dengan rambut panjang malah Bapak takut, kaget ketika bangun tidur, ini istri apa gendruwo? Ya udah, nggak apa-apa rambut pendek. Paham ya? Karena ada orang, mohon maaf Pak, perempuan rambutnya panjang malah nakutin. Saya itu punya teman, untungnya Kristen ya. Saya makanya cerita. Dia perempuan gemuk, rambutnya dipanjangin, suatu ketika nggak sisiran, itu kayak singa Pak. Kaget, nggak tahu teman saya. Sehingga akhirnya dia apa Pak? Rambut kalau ngembang supaya klimis itu diapain? Dicatok. Nah, dicatok. Karena kalau nggak dicatok rambutnya ngembang itu kayak singa, gitu ya. Ngeri gitu ya. Tip. Kemudian Aisyah hidup bersama Nabi sampai Nabi kemudian wafat. Bahkan Aisyah kemudian menceritakan ada keutamaan-keutamaan yang aku miliki yang tidak dimiliki oleh istri Nabi yang lain. Yang pertama, apa keutamaan Aisyah? Aisyah itu adalah wanita atau istri Nabi yang paling dicinta oleh Nabi. Suatu ketika, salah seorang sahabat yang bernama Amr bin As tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahbun nasi ilaik?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Nabi tanpa butuh pikir panjang langsung jawab, Aisyah. Amr bin As pengennya Nabi menjawab dengan jawaban laki-laki. Wa minar rijal, yang laki-laki siapa? Kemudian Nabi mengatakan Abuha, bapaknya. Berarti siapa? Abu Bakar. Di kalangan perempuan Aisyah yang paling dicintai, di kalangan laki-laki Abu Bakar paling dicintai. Kemudian ternyata Amr bin As berharap dengan bertanya, nanti Nabi sebut namanya. Baru disebut Abu Bakar nih, ditanya lagi, kemudian siapa?
Nabi sebut nama yang lain. Kemudian siapa? Sebut nama yang lain. Karena sudah sekitar 10 sahabat disebutkan, namanya nggak disebut, kemudian Amr bin As takut namanya nggak kesebut, kemudian berhenti bertanya. Paham ya? Tanya-tanya sendiri ketika namanya nggak disebut, akhirnya nggak usah tanya deh, namaku disebut-sebut. Tapi belajar dari informasi hadis ini, kita mengetahui bahwasanya Aisyah paling dicinta. Dan berita tentang Aisyah paling dicinta oleh Nabi itu diketahui oleh para sahabat yang lain, juga istri-istri Nabi yang lain. Para sahabat kalau misalnya punya hadiah, ngasihnya kepada Nabi kapan? Nunggu sampai datang jatah harinya Aisyah. Karena Nabi itu kalau sudah masuk ke jatah harinya Aisyah senang banget. Maka para sahabat menganggap akan lebih tambah bahagia Nabi kalau kemudian beliau di hari jatahnya Aisyah kita berikan hadiah. Para ulama kemudian menjelaskan, hal ini boleh kita tiru. Kalau istri kita itu punya momen-momen hari yang dia sukai dibandingkan hari yang lain, bapak boleh nunggu ngasih hadiah pada hari-hari itu. Paham ya? Sebenarnya hari ini ku berikan hadiah bisa, tapi nunggu pas hari ulang tahunnya boleh, kata para ulama. Paham ya? Biasanya kondisi apa atau hari apa istri itu senang banget ketika bapak kasih hadiah. Pak, pas sakit. Kalau istri kita sedang sakit, kapan-kapan atau cobalah, pengen makan apa, di mana, itu biasanya cepat sembuhnya Pak. Apalagi bapak sambil ngomong ketika dia sakit, ku transfer 10 juta ya, insya Allah sembuhnya cepat Pak. Paham ya? Ya enggak Bu? Ibu lagi sakit, ada enggak ibunya? Ibunya udah pergi. Istri lagi sakit kok ditransfer suami, itu biasanya sembuhnya lebih cepat. Tapi kemudian yang sakit gantian. Istri sembuh, suaminya yang sakit. Kemudian istri Nabi yang lain pun juga tahu Nabi itu sangat cinta kepada Aisyah, sehingga ketika Nabi sakit mereka sepakat supaya Nabi senang ketika sakit, maka kita sepakat Nabi dirawat rumahnya Aisyah saja, bukan di rumah kita. Maka sejarah mencatat dari mulai Nabi sakit sampai Nabi wafat, Nabi berada di rumah Aisyah. Sehingga kota pertama yang tidak terbantahkan adalah Aisyah adalah istri Nabi yang paling dicinta. Kemudian yang kedua, para ulama menemukan riwayat Nabi itu ketika sakit menjelang meninggal, rasa sakit beliau itu makin tambah parah. Tapi sambil nahan sakit itu sempat Nabi itu tersenyum. Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum? Aku tahu Anda itu sedang sakit-sakitnya, lagi nahan sakit. Kok tadi sempat tersenyum, kenapa? Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidaklah aku tersenyum kecuali karena aku melihat wajahmu berada di surga. Semakin memperkuat berita dari siapa sahabat tadi? Ammar bin Yasir, yang memberikan kesaksian Aisyah menjadi istri Nabi di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, Aisyah sendiri itu pernah cerita, aku punya 10 keutamaan yang tidak dimiliki oleh istri Nabi yang lain. Aisyah telah memperhatikan muamalahnya dengan Rasulullah, ternyata ada 10 perkara yang membuat Aisyah itu lebih unggul dibandingkan istri Nabi yang lain. Yang pertama apa? Aisyah menceritakan, aku itu satu-satunya istri yang dinikah ketika masih perawan. Sedangkan istri yang lain dinikah ketika sudah menjadi janda.
Bahkan pernah Aisyah itu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau Anda habis bepergian, kira-kira onta yang habis dipakai itu diampirkan ke pohon yang buahnya sudah dimakan atau ke pohon yang buahnya belum dimakan?" Nabi kemudian menjawab, "Tentu saja onta yang habis kupakai ini kuampirkan ke pohon yang buahnya belum dimakan." Kemudian Aisyah mengatakan, "Itulah keutamaanku atau perumpamaanku dibandingkan istri Anda yang lain. Istri Anda yang lain ibarat pohon buahnya sudah dimakan, tapi kalau aku pohon yang buahnya belum dimakan." Para ulama menjelaskan ada isyarat. Kadang-kadang istri itu nyombong kepada suami boleh. Saya ulangi, istri bapak nyombong kepada bapak boleh. Kalau tujuannya adalah membuat suami tertarik atau bahkan lebih cinta. Misalnya, istri kita masaknya enak, kemudian kita lahap banget makannya. Istri kita kemudian nyombong, "Ibu pintar masak kan?" Nyombong nggak? Nyombong. Tapi itu sombong yang diperbolehkan. Paham ya? Sempat beberapa waktu istri bapak gemuk dengan yoga dan aerobik setiap hari, sekarang badannya ramping. Kemudian istri bapak nyombong, "Badan ibu sekarang langsing kan?" Nyombong nggak? Nyombong. Tapi nyombong yang boleh. Sebagaimana Aisyah menyombongkan dirinya kepada Nabi dengan mempermisalan seperti pohon yang buahnya sudah dimakan atau pohon yang buahnya belum dimakan. Kemudian yang kedua, Aisyah menceritakan dari seluruh mertua Nabi, hanya ayahku yang hijrah dengan Nabi. Konsekuensi Nabi punya banyak istri, berarti juga punya banyak mertua. Tapi cuma bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang menemani Nabi ketika hijrah. Maka Aisyah bangga dengan bapaknya yang hijrah dengan Nabi. Yang ketiga, ketika terjadi peristiwa fitnah kepada Aisyah, yang gak terima bukan cuma manusia, tapi Allah SWT kemudian turunkan Quran surat An-Nur dari ayat 11 sampai 20 yang membebaskan Aisyah dari segala fitnah dan tuduhan. Seakan-akan wanita seperti Aisyah ini akan mengundang reaksi Allah ketika dia difitnah. Kalau kita difitnah, mungkin kita nanti yang berusaha untuk menghilangkan fitnah itu sendiri. Tapi ketika Aisyah difitnah, yang gak terima Allah SWT, Allah tunjukkan pembelaannya, bahkan pembelaannya itu dijadikan beberapa ayat dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, Aisyah menceritakan sebab pernikahanku dengan Nabi adalah melalui mimpinya. Tapi dengan istri lain, Nabi tidak pakai mimpi untuk menikahinya. Kemudian yang kelima, Aisyah menceritakan di antara istri Nabi yang paling sering mandi bersama dengan Nabi cuma aku. Salah satu sunnah suami istri yang jarang dilakukan suami istri itu apa? Mandi bareng. Paham ya? Pak, sunnah suami istri yang mulai ditinggalkan itu apa? Mandi bareng. Saya pernah tanya kepada jemaah bapak-bapak ibu-ibunya, bapak-bapak mandi bersama dengan ibu mau? Bapak-bapak jawab kompak mau. Ketika saya tanya ibu-ibunya, ibu-ibu kalau ibu-ibu mandi bareng bapak mau? Gak mau. Saya kemudian tanya, loh gak mau kenapa? Kamar mandinya sempit. Loh dalam kesempitan ada kenikmatan. Ya Pak. Kalau kamar mandinya 5x10, 50 meter, malah istrinya di pojok, bapak di pojok yang lain, gak enak. Paham ya? Tapi ketika cuma 1x1,5, enak. Paham ya? Romantis. Yang kedua, alasan ibu-ibu itu apa?
Kalau suami saya masih muda mungkin mau, tapi sekarang sudah tua, kulitnya kendor. Saya kemudian langsung bela, emangnya yang kendor cuma ibu, bapak, ibu pun juga kendor. Sesama kulit kendor jangan saling menghina. Paham ya? Malah lucu ngelihat istri udah kendor kulitnya, istri ngelihat kita kendor kulitnya malah ketawa. Paham ya? Malah lucu. Saya jadi teringat salah satu guru saya itu kan ada yang bernama Syekh Abdus Salam Asywair. Beliau termasuk ulama muda. Tapi ketika saya dulu ngaji kepada beliau itu ada perkataan dan pertanyaan yang sama sebelum ngaji. Beliau itu kalau datang tanya kepada murid-muridnya, udah bercanda sama istri belum? Seakan-akan beliau menekankan jangan lupa bercanda dengan istri. Kenapa? Pahalanya besar. Paham ya? Makanya bapak di depan istri itu jangan menegangkan. Jadilah sosok suami yang menyenangkan. Paham ya? Jangan pernah kehilangan kehabisan humor di depan istri. Kalau bapak saja bisa membuat teman tertawa, harusnya membuat istri tertawa lebih bisa. Paham ya? Kemudian Aisyah menyebutkan keutamaan berikutnya adalah sering Nabi itu ketika salat malam di kamarku, sedangkan ketika bersama istri yang Nabi yang lain beliau jarang salat malam. Makanya ketika Aisyah menceritakan bagaimana tahajud Nabi, di mana bagaimana bagusnya dan lamanya, salah satu perawinya itu Aisyah. Karena Aisyah sering ketika Nabi bersamanya, Nabi kemudian malam-malam sholat tahajud, qiyamul lail. Kemudian Aisyah menceritakan keutamaan berikutnya adalah Nabi sering ketika di jatahku turun wahyu. Sedangkan di istri Nabi yang lain yang memang pernah ada yang turun wahyu tapi nggak sebanyak ketika Nabi sedang bersamaku. Kemudian 3 keutamaan yang terakhir tidak akan bisa tersaingi atau disamakan dengan istri Nabi yang lain. Yaitu apa? Ketika Nabi sakit yang rawat Aisyah. Ketika Nabi wafatnya di pelukan Aisyah. Dan ketika Nabi dikuburkan di bawah tempat tidurnya Aisyah. Maka sehebat-hebatnya istri Nabi yang lain, gak mungkin 3 ini bisa disaingi atau bahkan diungguli. Karena Aisyah lah yang merawat Nabi ketika sakit. Bahkan Nabi wafat ketika bersama dengan Aisyah di pelukannya Aisyah. Bahkan Nabi dimakamkan di tempat tidurnya Aisyah. Sempat ketika Nabi itu wafat, para sahabat berbeda pendapat. Nabi itu dimakamkan di mana? Ada setahu saya 3 usulan. Ada yang mengusulkan di Baqi, ada yang mengusulkan di mimbarnya. Sampai kemudian Abu Bakar datang, kemudian Abu Bakar memberikan informasi yang pernah dia dengar langsung dari Nabi, tidaklah Nabi wafat kecuali dimakamkan di tempat dia meninggal. Karena dia meninggal di kamar Aisyah, maka dimakamkan di kamar Aisyah, lebih tepatnya adalah di tempat tidurnya Aisyah, disingkirkan kemudian digali lubang untuk kuburan Nabi. Maka 3 hal ini sekali lagi gak mungkin tersaingi atau disamakan dengan istri Nabi yang lain. Kemudian Aisyah tercatat sebagai periwayat hadis terbanyak di kalangan wanita. Ada 2.210 hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Tapi kalau digabung laki-laki dan perempuan, maka Aisyah di urutan keempat. Yang terbanyak siapa? Abu Hurairah. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Baru yang keempat Aisyah. Kemudian para ulama menyebutkan ada beberapa ayat
yang turun gara-gara Aisyah. Bahkan banyak kisah yang menarik yang berkaitan dengan Aisyah. Misalnya, Aisyah itu terkenal sebagai wanita atau istri yang pencemburu. Beberapa kisah yang pernah saya dapatkan tentang cemburunya Aisyah itu adalah ketika Nabi di kamarnya Aisyah, di jatahnya Aisyah, Nabi itu pernah datangnya terlambat. Aisyah sudah tidur duluan, Nabi nggak baru datang, tapi tengah malam Nabi baru datang. Khawatir mengenai Aisyah, maka Nabi buka pintu pelan-pelan, melepas sandal pelan-pelan, kemudian tidur nyusul Aisyah pelan-pelan. Tapi baru sebentar tidur dengan Aisyah, Nabi itu kemudian keluar dari rumah. Aisyah kemudian curiga, baru sebentar kok pergi lagi kemana? Maka Nabi yang keluar dari rumah diikutin sembunyi-sembunyi oleh Aisyah, dan ternyata Nabi itu bukan ke rumah istri Nabi yang lain, tapi kemana? Ke Baqi. Nabi itu kemudian sempat malam-malam ke Baqi mendoakan para sahabat yang dimakamkan di sana. Ketika Nabi sudah selesai berdoa, Nabi mau pulang, mau kembali, Aisyah kemudian sekilas terlihat oleh Nabi. Karena malu ketahuan kalau dia ngikutin Nabi, maka Aisyah kemudian pulang cepat-cepat ke rumah supaya Nabi nggak tahu kalau Aisyah itu buntutin Nabi. Kemudian Aisyah kembali ke tempat tidurnya, Nabi kemudian nggak lama datang. Ya bagaimanapun Aisyah tadi kan lari, pura-pura tidur. Kira-kira mana Pak? Ketahuan kalau dia itu nggak tidur dari mananya? Nafasnya. Aisyah, kok kamu tersengah-sengah, kenapa? Oh, kamu orang yang tadi ngikutnya aku dari belakang ya. Aisyah diam. Saking cemburunya kepada suami, dia pernah ngikutin Nabi, ternyata Nabi berdoa di Baqi. Bapak ya pernah seperti itu Pak, dicemburuin oleh istri. Ya, moga-moga. Berarti kalau istri bapak cemburu, istri bapak kayak Aisyah, bapak kayak Nabi Muhammad. Tapi kalau kemudian pulang terserah, nggak ya terserah, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, kisah cemburunya itu apa? Ketika Sofiyah punya bahan untuk bikin makanan, kemudian matang, dia kirimkan untuk Nabi. Sofiyah punya pembantu, diperintahkan antarkan makanan ini kepada Nabi, yang saat itu Nabi sedang di rumahnya Aisyah. Nah, ketika pembantunya bawa makanan dari Sofiyah, Aisyah cemburu. Wah, Sofiyah punya bahan untuk dibikin makanan diberikan kepada Nabi, aku nggak punya bahan, nggak punya makanan untuk diberikan kepada Nabi. Maka saking cemburunya Aisyah, mohon maaf, nampan berisi makanan yang bawa pembantunya Sofiyah itu ditepuk sampai semua makanannya jatuh. Nabi lihat, kalau bapak jadi Nabi gimana Pak? Istri bapak ngamuk membuat makanan jatuh ke lantai, ke tanah, itu bapak marah atau nggak marah? Umumnya suami itu marah, tapi Nabi mencoba nggak marah. Nabi kemudian cuma berkata, "Ghorrat umukum." Ibu kalian lagi cemburu. Maksudnya apa? Aisyah cemburu, makanya makanannya jatuh. Kemudian sebagian yang bisa dimakan Nabi pungut, yang tidak bisa dimakan Nabi buang. Cemburunya Aisyah yang kedua. Yang ketiga, pernah Aisyah itu dikerjain sama Hafsah, istri Nabi, anaknya Umar bin Khattab. Nabi suatu ketika dalam sebuah peperangan, nggak mungkin Nabi bawa semua. Nabi biasa mengundi siapa yang ikut. Dan ternyata undian itu dimenangkan oleh Aisyah dan Hafsah. Hafsah memperhatikan Nabi itu kalau mau pergi, onta yang didatangin itu ontanya Aisyah. Nanti yang diajak ngobrol sepanjang perjalanan ya cuma Aisyah. Maka Hafsah kemudian cemburu, dia kemudian ngerjain Aisyah dengan bilang, "Ya Aisyah tukeran, aku naik ontamu, kamu naik ontaku." Onta istri Nabi itu dikasih
benda supaya bisa naik ke atas, kemudian ada tutupnya. Paham ya? Sehingga kalau nggak dibuka, nggak ketahuan ini yang naik siapa. Aisyah karena nggak tahu niatnya Hafsah, kemudian mengiyakan. Hafsah naik langsung ke atas ontanya Aisyah, kemudian Aisyah naik ke atas ontanya Hafsah. Nah, ketika Nabi sudah mulai berangkat kayak biasa, yang dituntun ontanya Aisyah. Nabi nggak tahu kok yang di dalam onta itu, di atas onta itu Hafsah. Sempat Nabi mengucapkan salam, tapi Hafsah diam. Nanti kalau aku jawab salamnya ketahuan yang dalam aku bukan Aisyah. Maka biarkan saja. Ketika Nabi mengucapkan salam gak aku jawab. Nah, karena gak dijawab, Nabi kemudian khawatir jangan-jangan Aisyah lagi ngambek. Supaya hilang ngambeknya, sepanjang perjalanan diajak ngomong. Dan Hafsah cuma diam saja. Kenapa? Asik dengerin Nabi berbicara. Sampai kemudian rombongan itu istirahat, sehingga Aisyah kemudian keluar dari ontanya, kemudian marahin Hafsah, kamu kurang ajar. Ternyata ini siasatmu supaya kamu diajak ngobrol terus oleh Nabi, yang biasanya aku yang diajak ngobrol oleh Nabi. Paham ya? Resiko kalau bapak poligami, Pak. Ya, nggak mungkin ada istri yang nggak cemburu dengan istri yang lain. Tapi masih ingat ya kisah ketika kita bahas Saudah. Orang yang poligami itu istrinya berpotensi cemburu, tapi juga jangan takut, mereka juga berpotensi untuk rukun. Sebagaimana rukunnya Saudah dan Aisyah, sampai kemudian mereka sumpal-sumpalan roti dan membuat Nabi tertawa. Kemudian Allah takdirkan di tahun 58 Hijriah, tanggal 17 Ramadan, ibunda kita Aisyah wafat dalam usia 66 tahun. Kemudian beliau sempat berwasiat, nanti kalau aku meninggal dimakamkan di Baqi, supaya aku dibangkitkan bersama dengan istri-istri Nabi yang lain. Kemudian ketika Aisyah wafat, yang bertindak sebagai imam sholat jenazah itu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga tergambar dari kisah ini, kalau ternyata antara sahabat dan keluarga Nabi gak ada masalah. Mereka saling mencintai, mereka saling menghormati. Bahkan ketika salah satunya wafat, tidak jarang mereka menyolatkan satu sama lain. Demikian, moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.